how to win the mind and the heart of the people. Bagaimana memenangkan ini dulu pikiran. Kenapa kita ada ujung tombak untuk memenangkan mindset? Ada EPO, media penggalangan opini. Setelah itu kita berbicara how to win the heart of the people. Bagaimana kan memenangkan hati? Apa memenangkan hati ini? Supaya dia mau berjuang bersama Golkar, supaya si people ini ya mau memilih Partai Golkar, mau mencalonkan calon presiden dari Partai Golkar. Ketiga, bagaimana kita memenangkan pileg. Baik untuk sikap waktu di Kabupaten Kota, dan nanti kita berbicara bagaimana memenangkan pilkada. Intinya berbicara tentang rakyat dan bagaimana kita mensukseskan 4 program prioritas. Pak, kita sangat bersyukur. Mungkin rekan-rekan media ingat saat mulai didengungkan tentang sistem proporsional tertutup, ya, seorang Erlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar, berinisiasi mengumpulkan para ketua umum partai di parlemen. Ada 8 yang mendukung sistem proporsional terbuka di Hotel Dharma Wangsa. Kita sepakat bahwa kita harus memperjuangkan sistem proporsional terbuka. Kenapa kita meninggalkan? Karena kita yakin sistem proporsional terbuka adalah amanat dari era reformasi. Gitulah. Era reformasi mengamanatkan. Kedua, Partai Golkar dengan yang lain-lain tentunya sekarang termasuk teman-teman dari udah 9 partai full, ya. Kita sepakat bahwa kita tidak ingin mengambil kedaulatan rakyat yang sudah dia miliki selama ini, yaitu bagaimana rakyat itu memilih calon atau orang yang mewakili mereka atau kelompok mereka. Itu kan kedaulatan selama ini sudah ada di rakyat. Kita tidak ingin mengambil. Biarlah rakyat yang memilih. Kewajiban kita sebagai partai politik yaitu kita menyiapkan caleg-caleg yang berkualitas. Sehingga siapapun yang dipilih oleh rakyat, kita yakin dia mampu berfungsi untuk bangsa dan negara. Kira-kira ada adalah kelanjutan dari Rakernas yang di Jakarta, yang nantinya kita setelah acara ini mungkin akan dilanjutkan pula untuk ada di Kabupaten Kota Semarang. Langkah yang akan dilakukan tentang apa, Pak? Dengan adanya keputusan MK hari ini, tentu kita harus mempercepat kerja-kerja dan kegiatan elektoral sehingga nantinya pada saat tahapan pemilu sudah memasuki kampanye kita sudah siap. Ini tadi sudah disampaikan bahwa kita memiliki caleg-caleg yang nantinya akan melakukan kerja-kerja partai yang merupakan representasi partai yang dicintai masyarakat, sehingga nantinya mereka adalah garda terdepan untuk memenangkan Golkar di tahun 2024. Kita posisinya adalah mempertahankan kemenangan dari 2019.